Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda Putri, NPM 2008260044 dari Fakultas Kedokteran UMSU yang akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Selain kabel, ternyata tubuh kita juga memiliki kelistrikan loh, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh manusia, bukan seperti listrik yang ada pada kabel rumah. Sel saraf. Bagian sel saraf pertama manusia adalah dendrit. Dendrit ini adalah bagian sel saraf yang berfungsi sebagai menerima rangsangan dan meneruskan ke badan sel. Kemudian yang kedua ada badan sel. Badan sel ini berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Lalu berikutnya ada akson. Akson ini adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi meneruskan rangsangan dari badan sel ke sel saraf yang lain. Sel saraf ini memiliki nama lain, yaitu neuron. Kemudian akson nama lainnya adalah neurit. Nah, kita lanjut ke inti sel. Inti sel adalah bagian pada sel saraf manusia yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Jadi, namanya aja inti. Dia yang mengatur segala aktivitas yang ada di sel saraf. Kemudian, ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian sel saraf yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Selanjutnya, selubung mielin. Selubung mielin adalah sel saraf manusia, bagian sel saraf manusia yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls dari kebocoran. Kemudian adalah sel Schwann. Sel Schwann ini adalah bagian pada sel saraf manusia yang berfungsi untuk membantu regenerasi akson. Regenerasi itu memperbaiki namanya. Kemudian, kalian bisa lihat bagian ujung sel saraf ini namanya adalah sinapsis atau sinap yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf yang lainnya. Apa itu kelistrikan sel? Listrik yang terdapat pada manusia berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa kalium dan natrium, sedangkan ion negatif pada manusia itu berupa klorin. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf yang menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Contoh kelistrikan sel adalah ketika kita dicubit, maka kita akan merasakan sakit. Karena rasa sakit yang timbul merupakan rangsangan yang diterima kulit berupa cubitan. Rangsangan ini yang kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls saraf. Mekanisme kerja kelistrikan sel. Saat neuron transmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lainnya, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion natrium yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson akan menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah sampai ke ujung sel saraf, maka neuron transmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Hal yang dapat menyebabkan perubahan itu adalah depolarisasi. Jadi, depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Sekian dari hasil presentasi saya, terima kasih.